Pak Pikir saya punya barang. Tunggu. Sebentar, Pak Martin. Pikir juga saya rakyat. Bagaimana di bawah dia bisa rasa apa? Kenyang tidak, begitu. Jangan pikir yang besar-besar. Sedangkan saya pusing. Bicara apa semua ini? Saya begini, makanya saya mau merdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Saya manusia yang dipikirkan. Tidak lihat saya manusianya. Sedangkan kalian pikir yang... Kalau kita mau bebas begitu, bunuh saja rakyat. Bunuh saja biar kita bebas dari rakyat. Perlu kita catat, negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKB, Martin Dow, seringkali menjadi sorotan publik. Pasalnya, DPR Dapil Papua ini seringkali menyampaikan pendapatnya dengan nada suara tinggi yang menghiasi langit-langit parlemen. Ia juga tak segan menggebrak meja manakala pendapatnya tidak didengar oleh mitra terkait. Akibat aksinya tersebut, Martin tak jarang mendapatkan pujian dari netizen, meski tak sedikit juga netizen yang mengkritisi gaya bicaranya. Selain tampil garang saat rapat di komisi bersama mitra komisi, Martin juga sempat viral ketika membentak Puan Maharani saat sidang paripurna HUT ke-75 DPR RI. Kali ini ilmupedia.id akan mengulas fakta-fakta seputar kakak Martin yang belum banyak diketahui publik. Pertama, jadi DPR di umur 29 tahun. Siapa sangka pria kelahiran Nabire 2 Maret 1990 ini ternyata menjadi DPR RI dalam usia yang relatif muda. Martin dilantik menjadi DPR RI saat usianya menginjak 29 tahun. Ia pun masuk dalam jajaran 9 politisi termuda di Senayan yang menjadi legislator. 8 nama lainnya yakni Muhammad Rahul berusia 23 tahun, Hilary Brigita berusia 23 tahun, Farah Putri Nahlia berusia 23 tahun, Rizky Aulia Rahman Natakusuma berusia 25 tahun, Adrian Jopi Paruntu berusia 25 tahun, Roji Ubab Maemwen yang berusia 30 tahun, Paramita Widyakusuma berusia 31 tahun, serta Syarul Aidi Majad berusia 42 tahun. Darah muda yang mengalir dalam diri Martin rupanya menjadi salah satu alasan mengapa sosok ini terkenal berani dan lantang saat menyampaikan pendapat. Ia juga sering terdengar marah ketika menyuarakan aspirasi dari masyarakat Papua yang selalu menjadi daerah termiskin di Indonesia. Kedua, pernah menjabat Ketua DPRD Nabire. Panggung politik bukan lagi cerita baru bagi Martin. Sebelum menjadi DPR RI, ia sudah menjabat posisi penting dalam pemerintahan lokal Nabire. Ia bahkan sudah menjadi DPRD sejak umur 24 tahun dan dipercayakan menjadi Ketua DPRD Nabire periode 2014-2019. Dalam usia yang relatif sangat muda, posisi Martin sudah sejajar dengan bupati dalam pemerintahan daerah. Itulah sebabnya ia mengaku sangat mengetahui masalah yang menimpa rakyat di dapilnya. Martin juga mengklaim dirinya sebagai penyambung suara rakyat Papua. Ketiga, raup suara terbanyak. Pernah menjadi Ketua DPRD Nabire tentu menjadi modal kuat bagi Martin untuk melanggeng ke Senayan. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini meraup suara terbanyak dengan total dukungan sebanyak 151.994 suara. Di kalangan orang Papua, Martin memang terkenal suka menolong. Modal sosial itu membuat perjalanan politiknya makin mulus ke Senayan. Keempat, isu HAM Papua. Selama 5 tahun ke depan, Martin akan fokus terhadap isu-isu terkait Papua seperti masalah hak asasi manusia yang selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Ia juga bertekad untuk mengembalikan hak dan martabat masyarakat Papua. Ia berharap diberikan ruang untuk aspirasi masyarakat Papua dalam kebijakan pemerintah, sehingga martabat kaumnya bisa sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyebutkan Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Namun menurutnya, masyarakat Papua belum seutuhnya merasakan kemerdekaan itu. Oleh karena itu, Martin meminta seluruh DPR RI,
terutama komisi yang berkaitan agar bisa membantu menyelesaikan persoalan Otsus di Papua. Masalah Freeport juga tak luput dari perhatian Martin. Saat rapat dengar pendapat dengan manajemen Freeport baru-baru ini, Martin meminta agar saham salah satu tambang emas terbesar di dunia itu dimiliki masyarakat Papua. Kelima, bentak Ketua DPR Puan Maharani. Merdeka! Merdeka! Saya Papua belum dengan seutuhnya rasakan kemerdekaan itu. Itu yang pertama. Terus yang... Ya, terima kasih kepada Pak Martin Dau. Terkait apa yang Bapak sampaikan akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait dan tim Otsus yang dipimpin oleh Pak Aji Samsudin. Setelah ini baru kita akan lanjutkan dengan paripurna. Instruksi pimpinan. Dengan instruksi pimpinan. Paripurna yang selanjutnya bisa disepakati. Instruksi pimpinan. Instruksi Ya. pimpinan. Pimpinan instruksi. Salah satu aksi viral yang dilakukan Martin adalah saat dirinya membentak Puan Maharani saat paripurna HUT DPR RI ke-75. Martin melakukan interupsi terhadap Puan dengan nada suara tinggi lantaran omongannya terkait Papua dipotong oleh Puan. Ketegangan ini dimulai ketika Martin memberikan tanggapan mengenai Papua yang belum sepenuhnya merdeka dan mengenai Otsus Papua. Lantaran omongannya dipotong secara mendadak, Martin pun kesal. Ia pun melayangkan interupsi dengan nada suara tinggi dan keras. Puan tidak menggubris bentakan tersebut. Acara pun kembali berjalan seperti biasa. Itulah beberapa fakta terkait Martin Dau yang kerap kali menjadi perbincangan warganet di tanah air. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.